kemudian beliau diberangkatkan dengan kendaraan yang bernama buraq. Buraq ini asal katanya dari segi bahasa itu, dari segi ilmu linguistik, buraq itu barqun. Barqun itu kilat. Oh, kilat, bukan awan ya Ustaz ya, tapi bukan. kilat ya. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jadi sobat Lajismu, bertemu kembali bersama kami di podcast On The Spot Lajismu Kalbar. Jadi hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Jadi beliau adalah Ustadz Haji Hermanto MPDI. Nah, beliau ini salah satu Ustadz atau asatid yang ada di Muhammadiyah. Alhamdulillah bisa hari ini untuk hadir bersama kita. Insya Allah nanti kita akan membahas nih Ustadz tentang peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini kebetulan sudah dekat harinya Ustadz ya? Iya. Sudah dekat harinya. Kalau tidak salah malam ini Ustadz? Ya, kalau masuk mentari nanti udah masuk malam 27 Rajab. Karena ganti tanggal itu kan di bulan Hijriah, masuk matahari. Oh, siap. Oke. Nah, jadi Ustadz langsung saja nih Ustadz. Nah, jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini apa sih Ustadz? Jadi biar sama-sama tahu gitu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini lebih berat pembahasannya adalah peristiwa keimanan, ya. Baik dari sisi objeknya, yaitu Rasulullah SAW yang diisrakan, maupun umatnya. Jadi oleh karena itu bab Isra wal Mi'raj ini masuk dalam bab akidah. Bab akidah. Dia adalah puncak, ya, puncak spiritual baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah, kalau kita lihat ya, kalau kita biasa mereview film-film atau sinetron, kan ada titik klimaks. Titik klimaks, titik puncaknya. Nah, Rasulullah SAW sebenarnya ada sisi yang perlu diungkap, ya. Kenapa Rasulullah sampai di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena di situ puncak peristiwa keimanan yang dialami Rasulullah SAW, yang sebelumnya beliau mengalami ujian yang begitu berat. Kan kita tahu Rasulullah ini kan adalah salah satu di antara Rasul Ulul Azmi. Nah, Ulul Azmi itu kalau sederhananya, kalau kita belajar waktu SD, MTS, SMA, Rasul yang mendapatkan ujian yang sangat luar biasa. Pilihan Ustaz ya? Ya, pilihan ya. Karena mendapat ujian yang sangat berat ya, di dalam mendakwahkan Islam atau agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Rasulullah itu kan sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj ada peristiwa yang sangat memukul kebatinan beliau. Ya, meninggalnya orang-orang yang beliau cintai, sehingga sandaran dakwah beliau secara manusiawi itu dan tidak ada. Jadi bait kursi itu sandarannya itu udah patah gitu kan. Ya. Nah, Allah ingin mengatakan ketika sandaran-sandaran itu secara manusiawi aku cabut, aku ambil, kamu harus kembalikan hakikat yang menjadikan sandaran itu adalah Allah SWT. Ya, istri beliau meninggal, ya kan, yang mensupport dakwah beliau, kakek beliau meninggal yang mensupport dakwah beliau, ya kan. Nah, tidak lama setelah itu terjadilah peristiwa Isra wal Mi'raj itu, ya. Nah, apa itu Isra? Isra itu kalau dalam Al-Quran jelas ya, Isra itu orang yang melakukan perjalanan di malam hari, ya. Isra. Nah, Isra. Jadi karena isimnya isim af'al, itu artinya
Kalau saro yasiru itu orang yang melakukan perjalanan malam hari, asro yusri itu orang yang diperjalankan. Waktunya malam hari, dan jelas dalam Al-Qur'an kan? Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Ya kan? Maha suci Allah, maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hambanya di malam hari, ya kan? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan Isra itu adalah perjalanan yang terjadi di malam hari, kemudian perjalanan vertikal, ya. Perjalanan mendatar. Makanya dibunyikan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi masih perjalanan bumi, perjalanan bumi. Nah, Mi'raj itu perjalanan langit dari apa namanya? Salah tadi, vertikal itu ke atas ya, horizontal. Jadi Isra itu adalah perjalanan horizontal, sementara Mi'raj itu perjalanan vertikal. Yang kita ketahui adalah Allah SWT ya langsung memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ya ketujuh ya. Ya, itu peristiwanya. Berarti Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan langit. Ya, ada lagi peristiwa akidah di situ. Ya, Rasulullah SAW. Kenapa ulama mengatakan Rasulullah itu asyraful anbiya? Ya, ini dalil. Ya, kenapa Rasulullah SAW mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah? Aku ini pemimpin, penghulu, ya, anak Adam di hari kiamat bila fakhur, tanpa bermaksud menyombongkan diri. Nah, karena itu tadi ada peristiwa Rasulullah SAW memimpin sholat para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Ya, jadi ikatan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu sangat kuat sekali dan termaktub dalam Al-Quran. Ya. Berarti Ustaz, Rasulullah mengalami perjalanan Isra dan Mi'raj ini waktu itu dalam kondisi ada ujian batin, Ustaz ya? Ya, itu mukaddimahnya itu. Artinya apa? Ada lagi satu peristiwa sebelum Isra itu ada pembelahan dada. Ya, ada syaqqus sadar, dibersihkan dan itu hadisnya sahih. Ya, jadi ini kenapa disebut mukjizat? Karena ini peristiwa ini dari sisi akal itu sulit diterima kenyataannya, sulit diterima. Bahkan di kalangan kaum muslimin sendiri terjadi perbedaan pendapat. Apakah Rasulullah yang di Isra Mi'raj itu Rasulullah diperjalankan hanya ruhnya sahaja atau ruh dan badannya dan jasadnya? Nah, pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan itu ruh dan jasadnya. Karena bunyinya bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Sementara hamba itu kan termasuklah roh dan jasad itu sendiri. Kalau hanya roh saja berarti jasadnya tinggal. Jasad bukan hamba. Ya, benar. Nah ini ya, jadi itu. Artinya kalau bisa saya simpulkan dengan mudahnya ya kita misalnya berangkat lah gitu ya. Utuh gitu ya. Iya, tidak dipisahkan. Jadi Ustadz bisa jelaskan Ustadz. Jadi rangkaian Rasulullah Isra dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa terus ke kalau nggak salah Sidratul Muntaha Ustaz ya. Iya, itu gimana Ustaz rangkaiannya? Baik. Rangkaian beliau itu dikisahkan oleh hadis yang sangat panjang ya. Hadisnya sahih dan bahkan ada ulama mengatakan hadis ini sampai pada derajat mutawatir. Jadi mutawatir itu kalau hadis, kalau Al-Qur'an periwayatannya sudah pasti. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu periwayatannya mutawatir. Mutawatir itu adalah periwayatan yang diriwayatkan oleh orang banyak yang secara adat tak mungkin ada berdusta. Kok bahasa sekarang tuh viral. Viral tuh mana mau mendustakan, viral lagi kalau yang viral gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, hadis tentang periwayatan tentang peristiwa Isra Mi'raj ini sudah mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak jalur. Tingkatannya bukan tingkatan ini lagi, ya kan? Jadi kalau hadis mutawatir sudah pasti sahih. Sudah pasti sahih. Sudah pasti sahih. Karena perawinya banyak. Ya, perawinya banyak. Dari tobakot tuh dari generasi ke generasi sampai ulama pencatat hadis itu banyak. Nah, maka
siapa saja yang mengingkari peristiwa Isra wal Mi'raj ini, dia mengingkari nas. Mengingkari nas karena wilayahnya mutawatir. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu dalam hadis tersebut, ketika Rasulullah SAW itu terbaring di Hijr, Hijr Ismail maksudnya. Hijr Ismail. Nah, ya. Apa Ustaz Hijr Ismail? Hijr Ismail itu yang kalau kita pergi ke Mekah, Masjidil Haram, kan ada Ka'bah ya. Iya, Ka'bah. Kemudian ada bulatan tuh. Di dekat Ka'bah tuh, Ustaz. Itu Hijr namanya, itu Hijr Ismail namanya. Iya. Dan itu sebenarnya dalamnya itu bagian Ka'bah, maka kita tidak boleh tawaf tuh melimpas itu, dia harus keluar dari situ. Iya. Nah, dia seperti itu Hijr. Ketika beliau berbaring di situ, maka datanglah malaikat membelah dadanya, membersihkan segala macam. Dan ini kalau dalam konsep kaum muslimin itu tazkiyatun nufus. Maka inti ajaran agama itu, kita sholat, kita puasa, kita haji, kita zakat, itu sebenarnya intinya untuk yang melakukan ibadah itu tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, mensucikan jiwa. Ya, nah seperti itu. Nah Rasulullah dia sucikan kolbunya, kemudian diperjalankan ya pada malam itu juga ya, diperjalankan dalam keadaan yaqadhah, ruh dan jasadnya. Kemudian sesampainya di Masjidil Aqsa, beliau melihat para nabi ya dan rasul dengan alam yang Allah tentukan dan kudrat yang Allah tentukan. Kemudian beliau mengimami salat. Mengimami salat, kemudian beliau diberangkatkan dengan kendaraan yang bernama buraq. Buraq ini asal katanya dari segi bahasa itu, dari segi ilmu linguistik, buraq itu barqun. Barqun itu kilat. Oh, kilat, bukan awan ya Ustaz ya, tapi bukan. kilat ya. Nah, jadi buraq itu secara bahasa itu barqun. Barqun itu kilat, dia cahaya, seperti cahaya, kecepatan cahaya kita tahu kan? Ya. Nah, jadi kalau kita belajar fisika ya. Nah, jadi kecepatan cahaya itu lebih cepat daripada suara, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, buraq itu adalah dia sejenis kalau visualkan oleh Rasulullah SAW, untuk ukurannya dia itu lebih besar, lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada bighal, yaitu himar. Nah, jadi lebih besar pada himar dan lebih kecil daripada kuda. Nah, diperjalankan dengan kendaraan buraq itu sampai ke langit pertama, ya langit kedua, langit ketiga, bertemu para nabi. Bertemu para nabi, kemudian malaikat Jibril yang membawanya ya. Nah, kemudian diucapkan salam ya, siapa yang dibawa itu adalah Muhammad SAW, sampai ya ke Sidratul Muntaha, yang mana dikisahkan beliau bertemu dengan Nabi Musa ya, bertemu dengan Nabi Musa ya, yang semulanya setelah Sidratul Muntaha dikisahkan di sini terjadi perbedaan ulama. Apakah beliau langsung melihat Allah atau tidak? Gitu Ustaz ya. Ya, apakah beliau langsung melihat Allah atau tidak? Tapi kesaksian beliau sallallahu alaihi wasallam, hijabuhun nur. Hijabnya itu adalah cahaya yang tidak bisa tertembus. Ya, dan disitulah beliau menerima perintah salat yang semulanya 50 ya waktu dalam sehari semalam ya, dalam 50 waktu sehari semalam. Nah, di Sidratul Muntaha itu adalah ibarat kata itu puncak segala sesuatu. Muntaha itu paling ujung maksudnya. Nah, jadi puncak dari segala sesuatu, Sidratul Muntaha. Jadi kenapa disebut Sidratul Muntaha? Karena muntaha itu artinya adalah paling ujung sekali, paling habis sekali. Makanya kalau orang Arab bilang intaha, habis, selesai, habis ya kan? Kalau kita di pondokan gitu Ustaz, intaha. Aina tu'am intaha, habis kan artinya. Kalau untuk tempat intaha itu udah paling ujung sekali, paling ujung sekali. Di sanalah beliau menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam perjalanan beliau diperlihatkan kondisi-kondisi orang-orang yang berada di surga dan kondisi-kondisi orang-orang yang berada di dalam neraka jahanam, wal iyazbillah ya. Nah, seperti itu. Dengan pengalaman batin seperti ini, pengalaman spiritual seperti ini, inilah yang dimaksud dengan ainul yakin. Ya, Rasulullah SAW sudah
mencapai tingkatan keimanan itu adalah ainul yakin. Ya. Apa itu, Melihat Ustaz? dengan mata kepala beliau sendiri bagaimana keajaiban-keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Macam ginilah ibarat kata. Kalau kita mendengarkan peristiwa Aceh lewat televisi dan beritanya sudah viral, kita tidak ragu. Tidak ragu. Tapi kekuatan keyakinan kita itu baru sifatnya ilmu yakin. Ilmu. Kenapa? Karena ada pemberitaan yang valid. Tapi orang yang merasakan langsung datang ke sana, MDMC kita, ya langsung ke Aceh langsung gitu. itu ainul yakin. Yakin. Oh. Ya, ainul yakin. Artinya kita benar-benar melihat sendiri. Iya, melihat sendiri. Apalagi yang ngalami. Ya, betul. Yang ngalami kan seperti itu. Jadi inilah kiranya ini, dan peristiwa ini menjadi fitnah. Siapa yang memfitnah? Di kalangan orang-orang yang tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Ya, lihatlah katanya Muhammad. Dia manggil pakai nama. Ya. Lihatlah Muhammad katanya. Dia melakukan perjalanan 1 malam katanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Habis itu, sementara kita katanya melakukan perjalanan kafilah dagang kita dari Mekah ke Madinah saja itu memakan waktu berapa lama? Apalagi ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, ya kan? Memakan waktu berbulan-bulan katanya. Dan ini kebohongan besar katanya. Kebohongan besar. Kenapa? Karena ketika wilayah iman diukur dengan otak, di situ tak mampu. Tapi Allah ingin menunjukkan buktinya. Apa buktinya? Rasulullah ditanya oleh mereka, kalau benar engkau pernah pergi ke Masjidil Aqsa Muhammad, berikan gambaran kepada kami bagaimana kondisi Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah seakan-akan melihat betul ketika menjelaskan tuh ada sini, di sini, ada ini, ada ini. Jadi orang yang pernah ke Masjidil Aqsa tergamam. Yang orang-orang kafir yang tidak pernah yang pernah ke Masjidil Aqsa tergamam. Kok benar itu ya? Kok benar gitu? Kok benar gitu kan? Jadi gaya bukan melihat gambar tapi langsung melihat barang tempat posisinya. Ya kita lah di kantor wilayah Lazismu Kalbar ini kan masuk ke sini katanya pintunya pintu kaca gitu kan, bukanya pakai dorong gitu kan. Di sini ada anaknya, di sini ruang podcastnya, di sini ruang direktur dan sebagainya, di belakang ada dapurnya dan sebagainya, di sebelahnya ada parkiran motor, di atasnya ada penginapan. Siapa yang mampu menjelaskan visual Masjidil Aqsa sedetail itu kalau bukan yang kalau dia tidak pernah pergi? Betul, Ustaz. Jadi di sini Allah SWT memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW ya untuk menegakkan hujah kebenaran peristiwa keimanan itu ya. Nah, maka lagi-lagi kita katakan bab Isra wal Mi'raj ini adalah bab keimanan. Bab keimanan. Nah, buahnya bab ibadah. Salat tadi itu. Salat. Oke. Jadi Ustaz, jadi kan di peristiwa Isra dan Mi'raj ini Rasulullah kan menerima perintah sholat tuh. Iya. Yang mana dalam kisahnya nanti mohon dibenarkan Ustaz, jadi nanti beliau itu awalnya disuruh 50 rakaat, ketemu Nabi Musa Ustaz ya. Iya, betul. Nah, ketemu Nabi Musa dan sebagainya hingga sampai 5 rakaat. Nah, tapi di situ kenapa sih Ustaz Allah itu untuk perintah sholat sampai harus memanggil Rasulullah langsung gitu. Nah, seperti ke Sidratul Muntaha. Iya. Sementara perintah-perintah yang lain melalui firman lewat malaikat Jibril. Iya. Jadi begini, perintah sholat ini perintah yang spesial. Ya. Selain diwajibkan dengan firman Allah dan firmannya sangat qat'i dan paling banyak. Perintah paling banyak dalam Al-Quran itu adalah perintah sholat. Diiringi dengan zakat. Itu selalu bergandeng. Kenapa? Karena perintah sholat ini ibadah fisik, zakat ibadah harta. Ya. Kalau orang mampu sholat dan mampu zakat, insya Allah ibadah-ibadah yang lainnya, insya Allah mampu. Nah, kenapa perintah sholat ini langsung dipanggil? Karena ini pokok daripada ibadah. Inti daripada ibadah itu situ. Sekarang gini, kita lakukan eksperimen sosial. Orang
kalau udah mampu sholat, insya Allah seluruh ibadah lainnya terlaksana. Terlaksana deh. Dengan kalau dia mampu sholat dengan benar, seluruh ibadah lainnya terlaksana. Ibadah lain ini yang dimaksud adalah ibadah wajib kayak puasa. Iya, iya gitu ya. puasa. Tapi kalau orang hanya mampu puasa, belum tentu dia mampu sholat. Macam di kampung kami ya. Ya kan? Kalau musim puasa, tahan puasa. Tapi jam-jam sholat tidak sholat. Kenapa? Karena sholat ini induknya ibadah. Sholat ini induknya ibadah. Dan sholat ini sebenarnya, ya, sholat ini ikatan hakiki antara hamba dengan Tuhannya. Antara hamba dengan Tuhannya. Ikatan hakiki. Oleh karena itu, ya, yang mungkin sekarang, ya, kalau kita mau jujur, ya, banyak mungkin yang tersinggung dari kalangan kaum muslimin. Oleh karena itu, sahabat di zaman Rasulullah SAW, ya, tidak tahu membedakan mana orang mukmin, mana orang yang tidak beriman. Ya, karena waktu itu belum ada sholat atau gimana, Ustaz? Nah, maksudnya kecuali kalau dia meninggalkan sholat. Kalau udah meninggalkan gitu. sholat, sahabat bilang dia pasti bukan orang beriman. Gitu saja? Iya. Langsung gitu saja? Langsung. Oh, enggak sholat nih, berarti Iya, bukan orang beriman? iya, iya. Jadi ada dua hadis yang sampai kepada kaum muslimin sampai saat ini. Satu hadis qauli. Hadis qauli itu pernyataan Rasulullah. Ya, al-farqu, kata Rasulullah SAW, pembeda bainar rajul wa bainal kafir. Rajul maksudnya mukmin, ya, antara orang mukmin dengan orang-orang kafir, orang tidak beriman, as-shalah. Idza taraka shalah faqad kafara wa asyraka. Kalau dia meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir dan syirik. Nah, di sahabat karena mendengarkan pernyataan ini dan karena salat ini tahu kedudukan salat itu sebesar apa, ya, sebagai bukti keimanan yang hakiki, ikatan hamba dengan Tuhannya, kami tak bisa membedakan, kata sahabat, antara orang mukmin dengan orang kafir pada masa kami. Maksud masa Rasulullah SAW dan sahabat. Kecuali kalau dia meninggalkan sholat, kami dan tidak nyangka. Pasti kami sangka dia bukan orang beriman. Nah, kok sekarang kan ukuran itu kan susah. Susah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kenapa sholat ini diambil langsung oleh Rasulullah SAW, langsung menghadap Allah SWT? Pentingnya sholat ini tiang agama. Tiang agama, iya, Imaduddin, ya kan? Jadi sholat itu tiang agama. Kalau tiangnya saja sudah tidak ditegakkan, ya runtuh semua agama, runtuh semua. Misalnya kita bangun rumah nih, ya, bangun rumah. Hanya beli barang, beli rumah, beli tempat tidur, beli kursi, sofa, beli sebagainya. Sekali minta antarkan, bang, tolong antarkan barang-barang saya ke rumah ya. Pas sampai ke rumah, mana rumah bapak? Itu rumah tak bertiang. Mau disimpan di mana? Ya, roboh lah Ustaz ya. Ya, tak bertiang mau simpan di mana? Makanya karena itu Rasulullah pernah mengatakan yang pertama kali dihisab di yaumal qiyamah salat. Kalau salatnya bagus, maka ibadah lain lolos. Tapi kalau salatnya udah tidak beres, maka ibadah lainnya pasti tidak lolos. Pasti tidak lolos, tidak beres semuanya. Nah, ini kan hadis ini tentang orang yang sama-sama sholat. Apalagi kalau tak sholat. Apalagi tak sholat ya. Iya kan? Nah, seperti itu. Jadi ini kedudukan sholat ini sangat urgent sekali bagi kehidupan kaum muslim, karena bukti kalau dia ngaku beriman tapi tidak sholat, berarti dia mengingkari, melepas simpul imannya. Iya. Melepas simpul imannya. Okay. Ya. Jadi pada intinya memang kenapa Allah itu sampai langsung memanggil Rasulullah SAW sana, karena saking pentingnya sholat. Iya, sholat itu tiang agama tadi itu. Agama, okay. Inti dari ajaran Islam jadi, itu sholat. Ada kisah yang menarik Ustaz dari pemanggilan itu, kan tadi saya bilang Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa yang awalnya kita disuruh sholat 50 waktu Ustaz. Mungkin bisa diceritakan sedikit Ustaz tentang itu biar sama-sama tahu kita ini sebenarnya udah banyak dapat keringanan dari Allah itu. Baik. Ini juga kenapa ini satu dari wilayah, dari sisi iman ini kita ketahui ini bentuk tafaddul. Tafaddul itu kemurahan Allah, karunia Allah untuk
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Bagaimana proses tawar-menawar ya? Ya, tawar-menawar. Ya kan Rasulullah ngulang-ulang ya kan, datang lagi, tidak mampu umatmu wahai Muhammad, umatku saja tidak mampu gitu kan. Berarti ini kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, secara jumlah dikurangi, tapi secara esensi tidak. 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 Bagaimana, kan? Ustaz? Sampailah ke 5 waktu itu kan, Ya. sampai ke 5 waktu. Tapi ingat dalam hadis, ya, dalam hadis, solat itu, satu solat itu diganjar 10 kali kebaikan. Jadi 5 kali 10, 50. 50. Berarti tetap Ustaz ya? Sama. Sama. Esensinya enggak ini. Nah, artinya ketika Allah memberikan keringanan jumlah waktunya, sholat 5 waktu saja, tidak sampai 50 waktu, artinya Allah tidak mencabut kemurahannya, karunia-Nya. Udah, dari segi pelaksanaan dikurangi, tapi esensi pahala tidak dikurangi. Tetap sama. Tetap sama, tetap 50. Nah, ini 5 pun susah. Ya kan seperti itu. Makanya Nabi Musa waktu itu bilang tidak mampu. Jadi kan seperti itu. Jadi ini karunia Allah. Banyak karunia Allah yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali. Ya, makanya mohon maaf, timbangan kebaikan dan kejahatan itu berbeda di dalam agama kita. Dalam pengertian kalau kita melakukan kebaikan dilipat gandakan. Kalau melakukan kejahatan dosanya tidak dilipat gandakan, kecuali dosa jariah. Dosa jariah itu dosa berantai. Dosa berantai. Dosa berantai itu kan. Oke Ustaz. Jadi kalau tidak salah saya Ustaz, di peristiwa Isra dan Mi'raj ini ada salah satu sahabat itu yang berperan penting dari segi keimanan. Kalau tidak salah Abu Bakar As-Siddiq. Itu apa sih yang beliau lakukan sehingga bisa tercatat bahwa beliau ini memiliki peran yang penting gitu Ustaz? Baik. Ketika dari tabaqat sahabat ya, tingkatan kemuliaan sahabat, ahlu sunnah wal jamaah sepakat semua sahabat memiliki keutamaan. Ya. Tetapi kalau mau dibandingkan ya, bandingkan siapa yang lebih utama di antara semua sahabat itu, ahlu sunnah wal jamaah sepakat yang paling utama adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Ya. Jadi Abu Bakar Siddiq kenapa disebut As-Siddiq? As-Siddiq itu kan laqab. Laqab itu gelar. Ya. Karena ketika para manusia, terutama orang-orang yang tidak beriman, kaum musyrikin dan kaum kafirin Mekah ketika itu, bahkan mengatakan Muhammad itu sudah gila, sudah ngelantur dan sebagainya, macam-macam lah, ya, macam-macam yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Rasulullah, kalau itu dari Muhammad, dari Rasulullah SAW, aku yakin Rasulullah tidak ada keraguan sedikit pun. Itu kata Abu Bakar, Abu Bakar Siddiq, tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau Rasulullah yang ngomong perkara akhirat, perkara apapun, aku yakin, aku beriman, ana usaddiqu bihi, saya membenarkannya, tidak ada keraguan sedikit pun. Makanya Abu Bakar Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu orang yang membenarkan. Ya, dia kita sendirilah kita ngukur. Ya. Kalau semua orang Pontianak nih meragukan satu peristiwa, semulanya kita yakin, goyah enggak kita? Goyah, Ustaz. Goyah tetap. Orang ramai-ramai benar nih. Nah, itu betul. Kita pernah ini apa namanya itu? Prank. Nah, prank ya. Ada prank. Kita duduk di depan. Ada 5 orang lewat, padahal enggak ada kayu. Kita pandang tidak ada apa-apa kendala. 5 orang lewat, pas lewat depan kita pura-pura jatuh. Satu orang lagi pura-pura jatuh. Satu orang lagi pura-pura jatuh. Satu orang lagi pura-pura jatuh. Ya kan? Akhirnya keyakinan kita tidak ada penghalang karena perilaku orang tadi itu luntur. Akhirnya kita ngetes. Rupanya barang tak ada kan? Kan? Seperti itu. Nah, tapi Abu Bakar Siddiq tidak goyah. Berarti langsung yakin. Langsung yakin. Karena beliau yakin segala yang keluar, apalagi ini peristiwa keimanan dari lisan Rasulullah SAW, itu bukanlah dari dirinya, tapi langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, asbab inilah
Abu Bakar Siddiq itu mendapat gelar As-Siddiq. As-Siddiq. As-Siddiq, ya. Jadi kan masing-masing sahabat itu kan Rasulullah berikan laqab, dapat gelar, ya. Gelar ya. Gelar kalau Umar Al-Faruq, kalau Utsman Dzunurain. Ya, Al-Faruq itu karena secara tegas hitam putih, maksudnya itu hak-hak, batil-batil. Ya kan? Nah, seperti itu. Oke. Nah, Ustadz, ini pertanyaan pamungkas nih, Ustadz. Ya. Kira-kira apa, Ustadz, hikmah yang kita bisa ambil dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW nih, Ustadz? Baik. Hikmah Isra wal Mi'raj adalah diantaranya satu, bahwasanya Allah ingin menunjukkan kuasanya. Ya, Allah ingin menunjukkan kuasanya. Kita ingin mengatakan begini, Allah membuka ayat tentang peristiwa Isra ini, ya, peristiwa Isra ini dengan kalimat Subhanalladzi asra, Subhanalladzi asra bi'abdi. Pakai kalimat Subhan. Subhan itu artinya adalah kita mensucikan. Kita mensucikan. Ini peristiwa iman nih. Peristiwa iman. Jadi Isra jangan disandarkan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam hal ini objek. Objek. Subjeknya siapa? Siapa, Ustaz? Subhan. Subhan. Itu Allah. Ya, ketika subjeknya adalah Allah, Allah berikan peringatan secara tidak langsung. Subhanalladzi. Maksudnya sucikan dirimu, pikiranmu untuk mensucikan Allah dari segala macam ketidakmungkinan dan kemustahilan. Ya, kalau Allah sudah berbuat, apapun bisa terjadi. Makanya Allah buka kalimat ini dengan Subhanalladzi asra. Jadi kalau kita kalimat subhan itu fungsinya, sunnahnya apa? Kalau melihat satu peristiwa yang mengandung kesyirikan, kita disunnahkan mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah dari yang mereka syirikan. Atau kalau kita dalam perjalanan, kalau naik nanjak itu takbir, kalau turun Subhan, sunnah itu. Kalau kita nanjak naik Allahu Akbar, kalau turun Subhanallah. Kenapa? Kita mensucikan Allah dari sifat kerendahan. Oh gitu. Serendahan. Allah tidak mungkin memiliki sifat kerendahan. Allah Maha Tinggi. Makanya ketika nanjak Allah Akbar, takbir. Kalau turun Subhan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ketika Allah buka peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah katakan Subhanalladzi. Kenapa Subhan? Maksudnya ini pekerjaan Allah, bukan pekerjaan Muhammad. Jangan sekali-kali pikiranmu, apalagi keyakinanmu mengatakan mustahil. Mustahil, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini peristiwa iman. Yang kedua, iman itu cahaya di kolbu, bukan di akal. Bukan di akal. Kalau kita pakai akal-akal, mohon maaf, ada satu acara ditayangkan di YouTube. Kalau orang-orang logis, orang-orang saintis, ini dianggapnya kebohongan. Kebohongan. Kenapa? Karena akalnya tidak menjangkau. Akalnya tidak menjangkau. Ini peristiwa iman. Yang ketiga, Rasulullah SAW, peristiwa Isra ini, ya, kalau Rasulullah balik, misalnya bawa kurma dari Isra wal Mi'raj itu, tidak dapat kita. Oleh-olehnya tidak dapat kita. Karena kalau kurmanya paling untuk Hasan dan Husain, atau keluarga lah di rumah, ya kan? Paling banyak lah untuk sahabat-sahabat, ya, tetangga dan sebagainya. Tapi ada oleh-oleh yang Rasulullah bawa, yang oleh-oleh itu sampai hari kiamat selama umat beliau ada masih dikerjakan, yaitu sholat itu. Jadi oleh-oleh Isra wal Mi'raj itu adalah sholat itu. Nah, kalau kita hanya yakin peristiwa Isra wal Mi'raj tapi tidak mengambil oleh-olehnya, ya sombong benar kita gitu kan. Nah, ini darah sombong rugi lah ya. Rugi lagi kita gitu kan. Nah, jadi oleh-oleh Rasulullah SAW itu adalah sholat. Dengan sholat ini, oleh-oleh itu menghimpun semua umat baginda Rasulullah SAW yang beriman kepada beliau. Jadi oleh-oleh ini semuanya bisa dapat. Semuanya bisa dapat. Tinggal siapa yang mau mengambilnya. Siapa yang mau mengambilnya. Kalau beriman wajib ambil oleh-oleh ini. Betul. Nah, dan bukti keimanannya adalah itu. Nah, kalau ada orang yakin peristiwa Isra Mi'raj tapi tidak melaksanakan sholat,
Nah, itu yakin seperti apa, Ya. ya kan? Nah, seperti itu. Jadi itu pendusta dia, pendusta dia. Karena inti daripada Isra wal Mi'raj itu adalah melaksanakan perintah sholat tadi itu. Oke. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz ya. Jadi kita sudah membahas panjang lebar peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bersama Ustadz Hermanto bisa menjadi pelajaran bagi kita. Dan jangan lupa tadi kata beliau, jadi oleh-oleh terbesar itu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi adalah sholat. Jadi bagi kita orang-orang yang beriman, ambil oleh-oleh itu, laksanakan ya Ustaz. Iya. Nah, oke. Jadi Ustaz, syukron nih udah menyempatkan waktunya di podcast kali ini ya. Mudah-mudahan insyaallah ke depannya nanti Insyaallah. hadir lagi Ustaz di sini. Insyaallah. Dengan materi-materi menarik lainnya. Insyaallah. Oke. Jadi sobat Lajismu semua, saya ingin mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi, baik itu berzakat, berinfak dan sebagainya, atau nanti ini karena udah Ramadan saja, misalnya ada yang belum bayar fidyah, boleh silakan, atau mau bayar zakat mal dan sebagainya, langsung ke kantor Lajismu Kalimantan Barat atau scan kiris yang ada di bawah sini. Ini kirisnya Bank Kalbar, bank kita punya kita, Ustaz. Oke. Pada akhirnya Ustaz, sekali lagi syukron sudah jadi narasumber kita pada hari ini. Saya cukupi. Nasrun minallahi wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Alhamdulillah.